Salam terlupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW, semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian subuh ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Uzaid Abu Sifat SPDI, pembahasan tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 81-82. Baiklah, marilah sama-sama kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kami persilakan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, nikmat, rahmat, karunia, taufik dan hidayah yang Allah berikan terus untuk kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa terus menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga terus berikan keistiqomahan di dalam diri kita hingga akhirnya kita bisa terus menjalankan ibadah ini sampai akhir hayat kita nanti. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita dengan hari yang mulia, dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari Dzulhijjah kemarin sudah terlewat. Sekarang kita berada di hari terakhir dari tasyrik. Kalau lebarannya hari Kamisnya, di sini Kamis atau Kamis ya? Ada yang Kamis, ada juga Kelompok kali ya. Kalau yang hari Kamis berarti hari ini hari terakhir dari tasyrik, dan tasyrik ini adalah harinya makan-makan, harinya minum-minum, harinya bersenang-senang, maka diharamkan berpuasa di hari tasyrik. Hadirin jamaah sekalian, tetapi meskipun 10 hari pertama Dzulhijjah itu sudah terlewat, yang secara khusus ada hadis Rasulullah yang menyebutkan ma min ayyamin al-amalus shalih fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari di mana amal soleh yang kita lakukan di hari-hari itu menjadi amal yang lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kita masih berada di bulan Dzulhijjah yang disebut oleh Allah, oleh Rasul sebagai salah satu bulan haram. Di surah At-Taubah ayat ke-36, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, atau dalam hadis Nabi as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Ulama menjelaskan
ini adalah bulan yang ketika kita melaksanakan atau melakukan satu perbuatan dosa, maka balasan dari dosa yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan sebaliknya, di saat kita melakukan satu amal soleh di bulan haram ini, maka balasannya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini seyogianya membuat kita itu termotivasi untuk terus memperbanyak amal soleh ketika kita berada di bulan haram, dan kita berusaha sekuat kemampuan kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini yang bisa kita lakukan sehingga di bulan haram ini kita bisa memperbanyak amal soleh kita yang akhirnya nanti akan menjadi habit kita semuanya di sepanjang waktu. Terus kita lakukan amal soleh kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan lanjutkan bahasan surat Al-Baqarah mulai ayat ke-81. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala, bukan demikian. Yang benar itu adalah man kasaba sayyi'ah, siapa yang berbuat dosa, wa ahatat bihi khati'atuh, dan ia telah diliputi oleh dosa-dosanya, fa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, serta beramal sholeh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ayat 81 dan 82. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat 81 ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala, Allah itu berfirman, laisal amru kama tamannaitum wala kama tashtahun. Masalahnya tidak seperti yang kalian angan-angankan atau kalian harapkan. Masalah yang mana? Yang diangan-angani atau yang diharapkan oleh mereka yang disebut di ayat ini. Nah, ini kita lihat ke ayat sebelumnya, ya. Ketika mereka mengatakan wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, mereka mengatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Itu harapan mereka, yaitu angan-angan mereka. Maka Allah kemudian jawab melalui ayat ini, bala, bukan demikian, ya, bahwa masalahnya tidak seperti yang kalian harapkan atau yang kalian angan-angankan itu. Memang kadang-kadang kita punya harapan sendiri, ya, kita punya angan-angan sendiri. Ya, bagus kalau harapan kita itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, dengan apa yang Allah harapkan juga. Tapi celaka kalau yang angan-angan kita, harapan kita itu nggak sesuai dengan apa yang Allah harapkan juga, gitu, ya. Nah, seperti mereka ini, orang-orang Yahudi yang mereka punya angan-angan, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan
Nah ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka, ya. Maka Allah kemudian katakan bala man kasaba sayyi'ah. Siapa yang berbuat dosa? Ibnu Abbas mengatakan yaitu perbuatan seperti perbuatan kalian. Ya, kalian yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Yahudi, ya. Perbuatan orang-orang Yahudi yaitu kekufuran mereka, ya, seperti kekufuran kalian, ya, kekufuran mereka siapapun orangnya itu seperti kekufuran kalian kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbuatan seperti perbuatan yang telah kalian lakukan. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi dosa yang di sini disebutkan ini adalah dosa yang juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Perbuatan yang dilakukan oleh orang Yahudi itu. Amila mithla amalikum wa kafara bimithli ma kafartum bi hatta yuhita bihi kufur. Sehingga akhirnya kekufuran mereka itu meliputi diri mereka sendiri, ya. Jadi kekufuran itu menyelimuti mereka yang kemungkinannya kekufuran itu mendominasi. Ya, mereka tidak bisa keluar dari kekufuran itu, yang akhirnya tidak ada kebaikan yang mereka lakukan. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Atau riwayat yang lain, Ibnu Abbas itu mengatakan bala man kasaba sayyi'ah, sayyi'ahnya itu maksudnya adalah asyirku, perbuatan syirik. Jadi kekufuran dan kesyirikan. Ini yang dimaksudkan oleh beliau. Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan juga yang lainnya, sayyi'ah yang dimaksud adalah minal kabair, salah satu perbuatan yang termasuk dosa besar. Al-kabair, apapun itu, ya, yang termasuk dosa besar itu kan banyak, ya. Apa misalnya termasuk dosa besar? Berzina, meninggalkan sholat, ya, kemudian tidak mau berpuasa dan lain sebagainya, banyak, ya. Itu ada satu kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Jadi kita bisa lihat berapa puluh macam dosa besar yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Nah, ketika ada satu yang dilakukan, nah ini termasuk dalam pengertian man kasaba sayyi'ah yang dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri, ya. Nah, jadi inilah yang Allah jelaskan bahwa anggapan mereka, anak-anak mereka itu tidak tepat, salah. Tetapi siapa yang mengerjakan kejahatan dan kejahatan itu akhirnya meliputi diri mereka, mendominasi diri mereka, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahatat bihi khati'atuh. Imam Mujahid kemudian Ibnu Juraij mengatakan yaitu yang meliputi hatinya. Sehingga karena dosa-dosa yang dia lakukan itu hatinya tertutupi oleh dosa-dosa itu. Akibatnya apa? Ketika hati itu tertutupi oleh dosa. Jadi kita masih ingat ayat ke-74 surat Al-Baqarah, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan karena perbuatan dosa yang dilakukan itu membuat hati kita itu menjadi keras. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika
fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa, gitu kan? Hatinya menjadi keras, yang kerasnya itu lebih keras daripada batu, gitu. Nah, itu sebabnya karena perbuatan dosa yang dia tidak hentikan, yang tidak diiringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya ke sana. Maka jangan terus kita lalai dengan dosa-dosa kita, atau jangan kita terus menganggap remeh dosa-dosa yang kita lakukan. Karena ketika kita melakukan dosa kemudian tidak diiringi dengan bertobat sampai akhirnya kita meninggal dunia, ya siap-siap nanti dengan pertanggungjawaban yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratid dzunub." Waspadalah kalian terhadap dosa-dosa kecil, ya. Bukan terhadap dosa besar disuruh waspada. Kalau dosa besar jelas, ya, kelihatan kebayang sama kita, namanya dosa besar itu kelihatan dosanya. Nah, sehingga karena kelihatan itu orang itu lebih hati-hati, ya, lebih cenderung untuk menjauhi dosa-dosa besar itu. Tapi terhadap dosa-dosa kecil ini justru harus lebih kita waspadai. Kenapa? Fa innahunna yajtamina 'ala rajul hatta yudriknahu. Karena dosa-dosa kecil itu karena dia dianggap sepele, dianggap ringan, dianggap kecil, itu akhirnya justru lebih asyik untuk dilakukan, ya, justru lebih sering untuk dilakukan. Nah, kalau dia terus dilakukan hatta yajtamina, sehingga akhirnya menumpuk, ya, berkumpul, akhirnya bukan lagi menjadi dosa kecil, tapi dia menjadi dosa yang besar. Karena hadis yang lain Rasulullah menyebutkan tidak ada yang namanya dosa kecil ketika dilakukan secara terus-menerus, ya, nggak berhenti, nggak ada yang namanya dosa kecil. Meskipun aslinya dosa kecil, tapi ketika dilakukan terus-menerus, nggak berhenti, dia akan menjadi dosa yang besar, ya, karena bertumpuk-tumpuk, jumlahnya menjadi banyak, ya. Apa itu namanya, pepatah yang mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, kan begitu. Awalnya sedikit, cuma karena disepelekan akhirnya berkumpul menjadi besar, dan itu hatta yudriknahu, akan membinasakan dirinya, ya. Nah, kalau dosa besar, Rasul menyebutkan tidak ada yang namanya dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya, karena menganggap remeh dosa kecil, wa ahatat bihi khati'atu, akhirnya dosa-dosa itu nanti akan meliputi dirinya, meliputi hatinya, yang membuat hatinya itu menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ada satu hal yang perlu kita miliki, yaitu rasa sensitif terhadap dosa. Ya, jadi kalau bikin dosa itu muncul sensitivitas. Tandanya ada ketidaktenangan di dalam diri. Ya, itu penting. Meskipun dosanya dosa kecil, tapi hati jadi gelisah, jadi nggak tenang. Ngomong terus, ini salah, ini nggak boleh, gitu. Ya, nah, itu berarti sensitivitas terhadap dosa yang sama perlu kita miliki. Nah, kalau sebaliknya bikin dosa tenang aja kan, ya, nggak sensitif, gitu. Nah, ini hati-hati. Jangan-jangan hati kita itu memang sudah termasuk hati yang keras, ya. Mulai dari ngelihat, ya, dari dosa yang muncul dari mata. Apalagi kan sehari-hari kita dekat banget sama HP gitu kan, ya banyak sekali iklan-iklan, tayangan-tayangan yang
muncul yang kita tahu itu nggak baik, kita tahu kalau itu lihat itu dosa, gitu kan. Nah, hati kita nggak sensitif karena berkeseringan gitu kan. Oh, setiap hari kita lihat itu sehingga akhirnya biasa-biasa saja. Ini artinya biasa-biasa sajanya itu akan menjadi pengantar kita asyik terus melakukan dosa-dosa. Tapi kalau setiap kali melakukan dosa kecil hati kita ngomong, jangan, nggak boleh, itu dosa. Nah, itu sensitif yang harus terus kita suburkan. Nah, sehingga akhirnya membuat kita itu tidak mau melakukan dosa-dosa. Kalau yang kecil saja tidak mau, apalagi dosa-dosa yang besar, gitu. Ya, nah ini yang kita waspadai. Ya, merasa ringan, menyepelekan dosa kecil itu dikhawatirkan dia nanti akan menutupi hati kita. Wa ahata bihi khati'atuh. Karena dampaknya faulaika ashabun nar, ya, mereka akan masuk menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan dibaca-baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dahsyatnya neraka. Lebih rinci lagi kita baca hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kengerian neraka. Ya, terbayang sama kita. Ya, kalau seandainya kita termasuk salah satu dari penghuni neraka ini, walaiyabillah, mengerikan. Ya, kita sudah sering dengar ya betapa dahsyatnya neraka, maka disebut oleh Allah sebagai su'udda, tempat kembali yang jelek. Ya, cuma masalahnya kan kita punya peluang ke sana, ya, punya peluang masuk ke dalam neraka. Ya, apalagi di dalam diri kita itu ada syahwat, ya, ada hawa nafsu. Makanya ketika kemarin kita nyembelih kurban, itu harus ada pelajarannya buat kita. Ya, bukan cuma kita motong kurban, ya, darah tertumpah, terus akhirnya bisa menikmati daging. Bukan sekedar itu, tetapi ada juga yang harus kita sembelih dari diri kita. Ya, salah satunya adalah nafsu kebinatang. Itu yang harus kita sembelih juga. Ya, jangan tiap tahun kita potong kurban, tapi nafsu binatang di dalam diri kita itu subur muncul terus. Nah, berarti belum bisa, kurban kita itu belum bisa memberikan pelajaran buat kita. Kan kalau binatang yang dipikirin itu ya dia setiap hari bisa makan, gitu kan? Sehingga akhirnya kalau ada yang dicari makan, dapat makanan, tenang dia. Ya, nanti bentar lagi cari lagi makan, udah makan, tenang, gitu. Ya, maka kalau terus kita hidupnya cuma buat makan, ya nggak beda sama binatang, kan gitu kan? Sehingga ada orang bilang kalau hidup kita itu hanya memikirkan makan, maka monyet juga makan, kan gitu. Atau juga kalau hidup kita itu yang dipikirkan cuma kerja, maka kerbau juga kerja. Ya, maka nggak boleh berhenti sampai di situ. Makan itu kebutuhan, kerja itu juga kebutuhan, tapi nggak boleh kita berhenti sampai di situ. Ya, kita harus tambahin sebagai manusia, apalagi orang-orang yang beriman, hidup kita itu bukan cuma untuk makan, bukan cuma untuk kerja, tapi makannya kita, kerjanya kita itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan kita dengan binatang itu. Ya. Nah, nafsu kebinatangan ini mendominasi seseorang yang akhirnya membuat mereka itu berpikir hidup ini cuma buat kerja, hidup ini hanya buat makan, hidup ini hanya buat cari duit. Yang itu membuat mereka lupa dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya itu tempatnya adalah neraka yang mengerikan. Di surah Al-A'raf Allah sudah jelaskan itu. Walaqad ayat 179 ya. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Ya, kami isi neraka jahanam itu kepada
kebanyakan dari jin dan manusia. Apa sebabnya? Ya karena nafsu binatangnya itu yang muncul. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tapi pendengarannya tidak digunakan untuk menyimak tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan, punya mata, tapi tidak digunakan untuk menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ulaika kal-an'am. Mereka seperti binatang ternak. Ya, bal adall, bahkan mereka lebih hina dari binatang ternak itu. Ya karena ya binatang aja tuh ya, semakan makannya dia. Ya, mereka kan masih berpikir juga sama Allah setiap saat gitu. Tetapi manusia yang lebih hina dari binatang ternak lupa dengan itu. Lupa dengan tugas hidupnya di dunia untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Balum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, maka korban kita itu harus memberikan pelajaran salah satunya nanti. Ya, menyembelih nafsu kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Bukan menyembelih semua nafsu, bukan. Karena nafsu ada yang baik, ada yang jelek. Ya, nafsu yang baik itu yang membuat kita semangat ibadah, itu nafsu. Kan namanya nafsul mutmainnah. Jangan disembelih kalau yang ini ya. Kalau disembelih habis sudah semuanya. Ya, mati sedang, hidup tak mau, kan gitu kan. Jadi orang tak punya harapan. Nah, mereka akan masuk menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan, walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Ini salah satu di antara sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa orang yang masuk ke dalam surga, yang menjadi penghuni surga itu syaratnya dua. Ya, yang pertama dia beriman, yang kedua dia beramal soleh. Itu dua itu nggak boleh kita pisahin cuma satu doang. Beriman doang nggak beramal soleh, atau sebaliknya amal soleh doang nggak beriman, gitu kan? Beriman doang tanpa amal soleh ini imannya palsu berarti. Ya, karena orang yang beriman kepada Allah itu akan terlihat dari perbuatannya, kan gitu kan? Akan terlihat dari perbuatannya. Maka dalam banyak hal itu Rasulullah sudah menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia bicara yang baik-baik, atau kalau tak bisa dia diam saja. Itu satu. Kelihatan dari perbuatannya, yaitu dari pembicaraan. Bicaranya berkualitas. Ya, bicaranya daging semua, gitu ya. Tentang lagi lebaran kurban kan, jadi daging semua. Kita udah terbukti tuh kan, ngomonginnya daging terus dari kemarin. Ya, ada yang di sate, ada yang di apa lagi, di gulai, ada yang di sop. Emang bicaranya daging terus gitu. Itu berkualitas bicara. Kelihatan dari situ. Itu tanda imannya. Ya, kalau omongannya nggak baik, itu juga menggambarkan kualitas iman. Kemudian Rasul menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya, siapa yang beriman itu dia menjadi orang yang memuliakan tetangganya. Gitu. Jadi orang yang baik hubungannya dengan tetangga itu tanda keimanannya sama Allah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dia memuliakan tamunya, gitu. Kelihatan orang yang memuliakan tamu itu tanda imannya bagus. Tamu datang enggak dipikir, wah, pikirnya macam-macam kan, yang negatif. Mau apa ini? Paling menumpang kopi ini kayaknya, kan gitu kan?
Ada yang begitu soalnya. Begitu tamu datang, numpang ngopi, nyari alasan gitu kan. Meskipun memang akhirnya dia numpang ngopi, itu ketika tamu datang itu baik buat kita, ya. Karena pernah istrinya Nabi protes. Jadi memang wajar juga kalau ada tamu datang, apalagi sering gitu kan, terus istri kita jadi protes itu biasa. Istri Nabi juga protes. Ya, kalau bahasa kita sekarang itu kalau tamu sering datang, ya, rumah jadi berantakan, jadi kotor mulu gitu kan, kopi cepat habis gitu. Kira-kira begitulah namanya ya. Islam juga protes. Ya, akhirnya istri sahabat protes. Yang protes itu istri sahabat. Terus kata Nabi, bilang ke istri, nanti saya dan yang lain akan datang ke rumah, gitu kan. Akhirnya disampaikan begitu. Cuma kata Nabi gini, silakan nanti bilang ke istrimu ketika kami pulang, lihat apa yang keluar dari rumah gitu. Ya, akhirnya Nabi berkunjung, dia bertamu. Itu istri sahabat memprotes juga nggak enak kan. Nabi yang datang masa diprotes suruh pulang gitu. Akhirnya bertamu, ya, ngobrol-ngobrol selesai. Rasulullah dengan rombongan berpulang. Nah, istrinya melihat ternyata yang keluar dari rumahnya itu adalah segala keburukan, ya, entah untuk penyakit, kemudian bara, malapetaka dan sebagainya, itu keluar dari rumah, ya. Maka begitulah memang kebaikan dari tamu itu. Ketika dia berkunjung, ya, meskipun merepotin gitu kan ya, tapi ketika dia pulang itu membuat segala keburukan yang ada di rumah kita itu keluar juga, pergi. Gitu. Maka itulah kenapa Rasulullah mengajarkan kita muliakan tamu, jamu dia dengan baik, gitu, jangan diomel-omelin, gitu, ya. Nah, jadi iman kita kalau tidak iringi dengan amal, nah itu imannya palsu. Ya, kan orang yang beriman pasti dia menjadi orang yang amalnya juga baik, amalnya juga super. Terus sebaliknya, dia sudah beramal baik, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalnya itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah karena tidak didasari oleh iman, ya. Hanya diterima, dinilai baik oleh sesama, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syarat sebuah amal diterima itu adalah dia beriman kepada Allah, gitu, ya. Kalau nggak ada iman, maka nilainya amalnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu. Maka dua hal ini yang harus terus kita pegang teguh, amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Ya, PR-nya berarti iman kita ini harus dijaga terus, ditingkatkan terus, ya, disuburkan terus. Ya, ketika dia turun, jangan dibiarkan turun, harus ditingkatkan lagi, dinaikin lagi. Ya, fitrahnya memang begitu, al-iman yazid wa yanqus. Ya, iman itu bisa naik, bisa turun. Turun ketika kita melakukan dosa. Ya, turun ketika kita melakukan dosa. Maka kalau keasikan bikin dosa, makin turun. Makanya jangan dibiarkan. Ya, setiap melakukan dosa udah berhenti, istighfar sama Allah, minta ampun. Ya, kemudian setelah itu kita bisa tinggalkan, alhamdulillah. Kalau terus akhirnya melakukan dosa lagi, istighfar lagi, jangan lupa, ya, karena ini dalam rangka menjaga iman kita, jangan sampai terus turun. Ya. Ada buku judulnya Iman, ya, bagus, silakan dibaca ya. Agak panjang bahasa terjemahannya itu, cuma judul besarnya adalah tentang iman. Silakan dicari buku itu, nah itu kita bisa mengetahui dengan jelas bagaimana kita bisa menjaga iman, mengobati iman yang futur, yang turun, yang lemah semangat, sehingga akhirnya dia bisa bangkit lagi. Itu PR-nya yang pertama, bagaimana kita menjaga iman kita itu terus bisa meningkat. Makanya setiap sepekan sekali kita punya momen itu. Apa momennya? Sholat Jumat itu momen kita untuk mencas iman kita, ya. Makanya khotib itu selalu berpesan,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan itu betul-betul kita perhatikan. Takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan berserah diri menjadi seorang muslim. Gitu. Itu cara kita, cara kanan. Ya, maka kalau kamu sudah datang sholat Jumat, insya Allah setelah keluar itu selesai sholat Jumat seger lagi. Gitu. Ya kan, HP kalau dicas full, udah kan bisa macam-macam lagi. Masalahnya orang ketika sholat Jumat ngantuk gitu kan, ini bahaya. Begitu Khatib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dibaca doa bismillah, Allah. Ini masalahnya, sehingga pesan-pesan takwa itu nggak nyampe, ya kan? Selesai sholat Jumat itu nggak seger jadinya. Makanya perhatikan ayat tentang sholat Jumat itu menarik. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Gitu kan? Bersegeralah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan segala urusan duniawi. Gitu kan? Itu pakai sebutan lafaz fas'au, bersegera. Itu enggak. Itu kalau kita perhatikan bagus. Ya bukan jalan santai disebutkan, tapi bersegera. Bersegera itu kalau berjalan jalannya cepat-cepat gitu. Ya. Kalau perlu lari karena disuruh bersegera. Bukan santai-santai, bersegera untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena memang di momen Jumat itu, sholat Jumat itu ada kebaikan yang besar terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah seminggu kita sibuk dengan aktivitas dunia. Udah seminggu kita nggak mendapatkan suntikan ruhiyah. Itulah kesempatannya gitu. Ya, maka jangan direpotin momen berharga ini dengan begitu khutbah tidur gitu. Ya itulah kenapa Rasul kalau khutbah itu menggelegar suaranya kan. Karena memang buat pengusir ngantuk misalnya. Atau kalau pakai tongkat, ya. Kalau pakai tongkat itu sengaja dihentak-hentakan ke mimbar. Biar apa? Biar kaget orang-orang. Begitu ngantuk, hentakin tongkatnya, aku kaget. Ada apa nih? Biar ngantuknya hilang. Jangan khutbah itu suaranya lemah lembut, makin asik. Ya, makin asik, makin puas. Tahu-tahunya koma, coba-coba saya mau apa? Koma selesai ternyata gitu. Ya, maka khutbah itu harus membuat orang makin semangat, jangan makin ngantuk. Ya. Jadi dua itu ya, itu iman. Yang kedua amal soleh. Ini PR kita nih, bagaimana hidup kita ini selalu diisi dengan amal soleh. Ya kalau misalnya ada dosa-dosa manusiawi lah ya, ya kita, ya manusia akhir zaman ya, yang memang dekat dengan dosa, ya peluang dosa dari dulu sama aja banyaknya gitu kan, cuma daya tahan tubuh kita terhadap dosa itu nggak sama seperti orang-orang sebelum kita, ya orang-orang soleh sebelum kita. Apalagi kalau dibandingkan dengan zaman Nabi, dengan zaman sahabat jauh banget. Ya, kita ini orang akhir zaman, ya, sehingga peluang dosa itu ada di hadapan kita itu banyak banget, sedangkan dengan keimanan yang tidak sekokoh mereka itu, sehingga sewaktu-waktu kita bikin dosa itu manusia, ya manusia. Bahkan orang bertakwa itu kan bukan orang yang nggak pernah bikin dosa kan. Orang bertakwa itu ketika dia bikin dosa, segera dia ingat Allah dan bertaubat. Itu orang bertakwa begitu. Ya, tapi kalau bisa sepanjang hidup nggak bikin dosa itu hebat, ya luar biasa. Orang-orang yang memang sudah diberikan taufik hidayah oleh Allah sehingga bisa ya seperti itu, luar biasa. Maka ini yang harus kita lakukan sepanjang hidup. Terus saja kita berupaya melakukan amal soleh, dan jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Ya, ada
ada beberapa hadis Nabi yang menyebutkan begitu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun, meskipun misalnya kan kebaikan itu kita bertemu dengan orang lain, wajah kita ceria, wajah kita itu enak dilihat, dihiasi dengan senyuman, gitu. Ya, meskipun begitu, ketemu orang senyum, ketemu orang wajahnya enak dilihat, bukan wajah yang asem gitu, cemberut, apa sih gitu, nggak enak dilihat pokoknya, gitu ya, bukan begitu. Meskipun dengan begitu, jangan disepelekan. Atau hadis yang lain menyebutkan meskipun hanya kebaikan dengan sedekah separuh kurma, gitu kan? Separuh kurma, satu kurma aja kan udah sedikit. Kita dikasih satu kurma, kita bilang segini doang nih. Kan yang disunahkan witir, dan Rasulullah biasanya itu 3 gitu kan, bukan 1. Kita dikasih 1 itu udah merasa kecil, merasa sedikit. Apalagi disebut oleh Nabi separuh kurma, udah 1 dipotek lagi 2 gitu kan. Makin kecil lagi, makin sedikit lagi. Tapi jangan disepelekan kebaikan yang sekecil itu. Karena bisa jadi justru kebaikan-kebaikan yang kecil itu yang nanti membuat kita itu selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Gitu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nah, ini pelajaran berikutnya juga adalah jangan kemudian kita merasa diri kita itu sudah baik, yang lain tidak baik. Kita harus bisa mengambil kebaikan dari siapapun, ya, dari orang lain. Gitu. Maka Aisyah pernah ditanya, siapa sih orang yang ujub itu? Ya, ini ujub juga satu penyakit yang harus kita jauhkan. Aisyah mengatakan orang yang menganggap dirinya sudah baik itu orang ujub, gitu. Ya, jadi merasa dirinya udah baik aja itu oleh Aisyah disebut dia orang yang ujub. Ya, ujub itu salah satu penyakit yang akan membinasakan dirinya, karena dia merasa sudah baik. Buat apa lagi saya berbuat baik? Misalnya berhenti dia dari semangat untuk berbuat baik. Itu kalau ujub sudah ada hadir dalam diri kita. Nah, 2 ini yang harus kita perhatikan. Jaga iman, tingkatkan terus. Kalau turun kembali dinaikkan. Kemudian yang kedua, terus saja kita melakukan kebaikan, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, gitu. Ya, dengan berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa dari ilmu kita, berikan, jadikan itu sebagai sumber kebaikan kita. Dari tenaga kita, jadikan itu sebagai sumber kebaikan kita. Dari harta kita, jadikan itu sebagai sumber kebaikan kita. Atau segala macam yang ada dalam diri kita. Ya, jadikan itu peluang kita untuk memperbanyak amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman dan beramal soleh, dia penghuni surga. Ya, ada satu kitab ditulis Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, diterjemahkan menjadi tamasya ke surga. Nah, silakan dibaca begitu, dijelaskan tentang surga, ya, pernak-pernik surga, segala macam kenikmatan surga, itu kita bisa baca di situ. Jangan kalau ngomong surga tahunya cuma apa? Bidadari doang. Nah, itu mah kecil. Ya, kecil itu cuma satu bagian kecil dari kenikmatan surga. Ya, itu kalau dapat bidadari kan. Kalau ketemunya sama istri kita lagi, jangan khawatir, istri kita itu dia akan menjadi ratu bidadari. Ya, nanti yang aturnya itu dia justru. Ya, itu cuma bagian kecil dari kenikmatan surga. Ada lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain yang akan kita dapatkan kalau kita bisa masuk ke dalam surga. Ya, dan kenikmatan terbesar yang Allah berikan ketika buat penghuni surga itu adalah ketika mereka semuanya, kita semuanya insya Allah itu bisa melihat wajahnya Allah. Itu kenikmatan terbesar, Masya Allah. Ya, ini yang harus kita jadikan obsesi. Ya, masuk surga gimana pun caranya, gitu kan ya. Ya, caranya cuma tadi
imannya dan amal solehnya itu selalu mengikuti. Ya, ini yang kita harapkan. Maka terus kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoaka wal jannah, ya Allah kami mohon keridhoanmu, kami mohon syurgamu, gitu kan. Terus aja doa ini kita lanjutkan kepada Allah sehingga akhirnya nanti Allah kabulkan doa-doa kita. Ya, ini yang menjadi cita-cita kita, penghuni syurga. Baca kita tadi ya, hadil arwah ila biladil afroh, ya, tamasya ke surga. Jadi kita lihat bagaimana surga itu, apa saja yang disajikan untuk penghuni surga. Ya, segala macam kenikmatan surga, kenikmatan terbesarnya itu apa, masya Allah. Itu membuat kita termotivasi pengen cepat-cepat masuk surga, gitu. Ya, meskipun kalau ditawarin sekarang udah nggak mau juga kan, berat soalnya. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, baik yang masuk neraka kekal di dalamnya, yang masuk surga kekal di dalamnya. Ya, ini kalimat ini menjadi peringatan sesungguhnya buat yang masuk neraka, tapi juga menjadi kabar gembira buat yang masuk surga. Ketika masuk neraka kekal di dalamnya, wah, rasanya kan nggak terbayang sama kita kalau di tempat yang menyedihkan itu terus kita nggak keluar gitu kan. Nah, ini harus jadi warning peringatan, jangan sampai kita masuk ke sana. Tapi begitu kita masuk surga, Allah sebut juga kekal di dalamnya, ini menjadi kabar gembira. Karena begitu udah masuk, akhirnya kita nggak akan keluar lagi dari sana. Meskipun bisa jadi kita nanya, emangnya kita nggak bosan atau disorot, gitu kan? Meskipun santai-santai kan, tetap aja kita, ya kalau di sini bosan gitu. Liburan asik, ya seminggu nggak pulang-pulang, gitu kan? Tapi akhirnya kita ngomong juga nih, kapan sih kita pulangnya kan, gitu kan? Meskipun enak santai-santai, ya kan, tinggal rebahan, terus makan, minum, ya habis itu senang-senang gitu. Tapi kalau bukan di rumah kita, kepikiran juga kapan kita pulang ini, gitu kan. Tapi kalau di surga nggak ada perasaan bosan itu. Meskipun yang dilakukan hanya santai-santai dan senang-senang aja. Bahkan yang didapatkan oleh penghuni surga itu setiap hari itu justru semakin menyenangkan, gitu. Masya Allah. Yang nggak ada tempat yang paling baik kecuali di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus menjadi obsesi kita, ya, doa lewat usaha kita agar nanti kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang Allah sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Anggapan mereka itu nggak benar, bahwa mereka itu kalau masuk neraka itu hanya beberapa hari saja. Ketika mereka kafir kepada Allah, mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tak berhenti dari kekafirannya, tak berhenti dari kesyirikannya, ya mereka akan kekal ada di dalam neraka, kemudian merasakan penderitaan di sana dan tidak keluar sama sekali dari tempat itu. Dan Allah berikan kabar gembira buat orang yang beriman beramal soleh, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan karena bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kekal di dalamnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 81 dan 82 surah Al-Baqarah. Ini ayat yang sederhana, ayat yang simpel, tapi kalau kita pahami dengan baik dia menjadi peringatan besar buat kita semuanya, sehingga kita berupaya menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Dan dia juga menjadi motivasi untuk terus menjaga iman dan amal soleh kita, karena itu yang nanti akan membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan nanti MC yang atur, mau ditutup juga silahkan langsung, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan tidak ada dosa-dosa kecuali istighfar. Nah, dengan keluarnya ayat yang kedua, orang Yahudi itu sampai sekarang bertobat bisa. Yang kedua, orang-orang Yahudi yang mempunyai anak-anak seperti itu yang bahkan dan kekal. Saya baca di beberapa literatur istilah
ada batas. Nah ini mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, yang pertama, orang Yahudi itu bertaubat enggak? Kalau mereka bertaubat, mereka akan jadi Muslim. Kalau bertaubat ya, mereka akan menjadi Muslim. Kalau mereka tidak menjadi Muslim, berarti mereka nggak bertaubat. Ya, itu aja ukurannya. Orang Yahudi yang bikin orasi mana gitu? Kan Yahudi juga dulu dia apa namanya punya sholat. Ya, kitab yang diturunkan untuk orang Yahudi itu kan bukan cuma Taurat ya, Zabur, Taurat dan Injil itu semuanya untuk Bani Israel. Ya. Kemudian setelah diturunkan Quran maka tiga kitab itu sudah tidak berlaku lagi. Maka ketika mereka sebelum diturunkan Quran ya mereka berimannya kepada tiga kitab itu. Terakhir Injil. Kalau sudah diturunkan Quran, ya mereka harus beriman kepada Quran, gitu kan? Otomatis menjadi seorang Muslim. Kalau di masa itu mereka beriman, ya mereka berimannya dengan kitab pada saat itu. Ya, di masanya Nabi Musa dengan Taurat, di masa Nabi Isa dengan Injil. Maka Nabi Isa sudah berlalu, kemudian diutus Rasulullah sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Dan di masa Nabi itu ada juga orang Yahudi, ya kan? Kalau mereka bertaubat, ya mereka menjadi Muslim, menjadi pengikut Nabi, pengikut Rasul, dan beriman kepada Quran. Gitu. Maka kalau sekarang ya ada orang Yahudi ngakunya berimannya sama Taurat, ya itu tak benar. Karena mereka harusnya berimannya kepada Quran sebagai kitab terakhir yang Allah turunkan. Nah inilah degilnya orang Yahudi itu, ya mereka sudah tahu ada Quran yang diturunkan, tapi mereka tidak mengakui Quran. Mereka ngomongnya ya kitab mereka itu Taurat. Tapi orang Yahudi sekarang bukan Taurat juga, karena kitab sucinya Talmud, ya kan? Ya nggak ada kitab Talmud yang diturunkan oleh Allah, kan gitu kan? Nah itu bukti lagi tuh bahwa mereka memang akhirnya bukan orang yang bertaubat mau beriman kepada Allah. Jadi kalau mereka bertaubat, ya, kalau di masa dahulu Nabi Musa, Nabi Isa beriman dengan kitab suci mereka. Tapi ketika sudah ada Rasul Muhammad SAW, harusnya mereka beriman kepada Quran. Nah di masa Nabi ada satu sahabat Nabi itu berasal dari orang Yahudi. Ya. Dia menjadi Muslim akhirnya. Ya, dia bertaubat, dia tinggalkan Yahudinya itu menjadi Muslim. Ada yang tahu? Abdullah bin Salam, gitu ya. Bahkan di waktu-waktu berikutnya di episode perang Khandaq, ya, kemudian perang Bani Quraidah itu ada juga 4 orang Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Ya, selebihnya tetap dengan keyahudian mereka. Ya kayak ini. Jadi kalau mereka taubat, mereka tinggalkan itu dan mereka menjadi Muslim. Gitu. Karena sekarang sejak diutusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu kan hanya Quran yang harus kita imani. Gitu. Kalau tidak beriman kepada Quran berarti mereka orang-orang kafir. Gitu. Ya, yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh ya, kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Ini tadi ya di akhir saya bilang ini adalah sebagai peringatan buat kita kalau bicaranya neraka. Kalau masuk neraka hati-hati loh, kau di sana, gitu kan? Itu kan kita kalau disampaikan begitu jadi takut, gitu kan? Dan akhirnya membuat kita itu berusaha nggak masuk ke dalam neraka itu. Itu jadi peringatan. Ya meskipun hadis Nabi itu mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku akan masuk surga. Ya, akan bahasanya kan yadkhuluna al-jannah, akan masuk surga. Nah
ada yang masuknya langsung otomatis, ya langsung. Tapi ada juga yang masuknya belakangan kan gitu kan, ya masuknya belakangan, karena dia mampir dulu ke dalam neraka. Kan kita nggak pengen yang masuknya belakangan, gitu ya. Pengennya langsung masuk gitu, nggak pakai merasakan penderitaan dulu di dalam neraka. Gitu. Meskipun ada garansi itu, ya kita harus berupaya bisa membuat diri kita ini masuk ke dalam neraka tanpa singgah, masuk ke dalam surga tanpa singgah ke dalam neraka. Nah, kekal di dalamnya itu buat orang yang ketika dia mati, meninggal, maka dia mati dalam keadaan kafir. Ya, kekal. Dia kafir atau dia munafik, ya maka itu udah tidak ada harapan bisa selamat dari neraka, dia akan di sana. Tapi kalau buat orang muslim yang ketika dia meninggal tetap dalam keadaan muslim, meskipun ada misalnya dosa-dosa yang dia belum sempat bertaubat kepada Allah di akhir hidupnya itu, maka hadis Rasulullah tadi itu berat. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Ya cuma gitu, karena ada dosa yang dia belum bertaubat, maka dia harus membersihkan dulu dosa-dosanya itu dengan cara apa? Yaitu dicuci di neraka. Gitu. Ya. Jadi kalau yang kekal di dalamnya itu orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang dia tidak bertobat dengan kemusyrikannya itu. Kalau buat yang lain, insya Allah ada janji dari Rasul akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang bertanya lagi? Kalau saya ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, kan tadi disebutkan bahwa kaum Yahudi itu sebenarnya punya 3 kitab ya, Zabur, Taurat, dan Injil. Tapi faktanya sekarang itu kaum Yahudi juga sentimen sama orang Kristen. Jadi mereka merasa orang Kristen bukan saudara mereka, dimusuhi juga. Beberapa kasus di Yerusalem apa itu banyak orang-orang Yahudi juga memusuhi orang Kristen. Di mana orang Kristen itu empati juga dengan Islam gitu. Dalam beberapa kasus itu bentrok-bentrok itu kadang-kadang orang Kristen itu membela Islam. Kemudian Yahudi mengungsi juga, Muslim mengungsi Kristen. Nah ini kenapa bisa begitu? Padahal kan kalau kita lihat dari background sejarahnya kan itu satu gitu. Ada rentetan sejarahnya dari kitab itu untuk mereka juga. Yang pertama. Yang kedua adalah, adakah sahabat Rasulullah itu yang berasal dari kaum Nasrani? Seperti tadi Abu Ibn Salam kan kita tak kenal tuh dari Yahudi. Kemudian Salman Al-Farisi dari Majusi. Nah, kalau dari Nasrani siapa ya? Mungkin ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal tadi beriman dan beramal soleh. Artinya kita kadang-kadang berusaha untuk menjaga iman kita, menjaga amal soleh, tapi kadang-kadang kita masih tergelincir gitu dengan beberapa kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan. Sebenarnya dalam hati kecil kita itu nggak mau gitu, tapi luput juga. Akhirnya kita melakukan itu. Contohnya begini, kita tahu riba itu nggak boleh gitu. Tapi padahal kita melakukan juga dengan kondisi yang kita butuh apa. Artinya kita tergelincir juga gitu loh. Padahal kita tahu itu riba itu nggak boleh, rusak gitu. Tapi kepepet gitu, akhirnya melakukan juga. Ya kita melakukan yang menyesal juga, tapi sudah berjalan gitu. Kan itu
berjalan sampai mungkin kita ngelunasi itu. Nah, case-case kayak gini Pak, masih ya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang pertama ya, kenapa Yahudi itu sentimen juga sama Nasrani, bukan cuma sama umat Islam. Karena mereka meyakini mereka adalah bangsa super, ya. Mereka itu superior dibandingkan dengan yang lainnya, gitu. Ya. Dan memang itu yang Allah sampaikan kan ya. Ya Bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Mereka tuh masih meyakini ayat itu. Ya. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku lebih memuliakan kalian dibandingkan dengan yang lain. Itu yang Allah sampaikan, ya. Dan mereka sampai hari ini masih meyakini mereka itu adalah bangsa superior dibandingkan dengan yang lain, gitu. Maka terhadap siapapun, ya terhadap yang lainnya itu, ya udah, itu yang terjadi, ya. Meskipun ya kalau buat kita itu ayat ini sudah nggak berlaku lagi secara hukum, ya, bahwa orang yang Bani Israil itu bukan lagi sebagai bangsa yang dimuliakan atas umat yang lainnya. Nah, ayat itu berlaku di masa itu, di masanya mereka. Ya. Apa sebab mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kenabian yang berasal dari golongan mereka. Ya, para nabi, para rasul diutus dari golongan mereka. Nah, dengan sebab itu mereka menjadi bangsa yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tapi ketika Rasul itu tidak ada lagi yang berasal dari mereka, selesai. Ya. Nah, yang sekarang itu apa kata Allah? Orang yang beriman itulah yang lebih mulia, gitu kan? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, itu yang lebih mulia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, jangan merasa hina, jangan merasa rendah diri, jangan bersedih hati. Kamu yang lebih tinggi jika kamu beriman kepada Allah. Nah, perasaan superior ini yang gak hilang dari mereka, dan mereka itu mana betul-betul membuktikan itu bahwa mereka adalah bangsa yang hebat. Ya, terbukti memang sih ya. Sampai sekarang kan yang mengatur dunia mereka kan, gitu kan. Ya, maka tidak salah juga akhirnya. Maksudnya tidak salah itu perasaan superior itu yang kemudian mereka imbangi dengan usaha mereka yang gigih, yang serius itu, yang itu membuat mereka akhirnya bisa menguasai dunia sampai hari ini. Begitu. Nah, ini yang menjadi penyebabnya. Ternyata perasaan itu nggak hilang, meskipun ya Allah, para ulama menjelaskan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin itu sudah selesai. Ya, tidak lagi tidak lagi menjadi makna dari ayat itu untuk di masa ini. Ya, di masa ini harusnya orang-orang yang beriman itulah yang lebih baik dibandingkan mereka. Tapi kenapa kok yang beriman kalah sama mereka? Ini ada masalah yang perlu dikaji. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak sahabat Nabi yang berasal dari kaum Nasrani? Ada yang tahu nggak? Siapa? Tapi dulu tuh ada juga mau ya, Dewan bin Waraqah ya, tapi kan belum sampai masuk Waraqah bin Nawfal. Itu kan akhirnya sebelum sudah ya, beliau kan tidak lama setelah itu meninggal. Ya, sebelum akhirnya Rasulullah itu berdakwah di musuh kaumnya itu sudah meninggal duluan. Tapi memang Waraqah itu wafat dalam keadaan status dirinya itu masih menjadi ahlul kitab, ya, karena dia belum menyatakan diri, belum membaca syahadat beriman kepada Rasul, gitu. Hanya wafat saat itu posisinya dia sebagai ahlul kitab, ya, ahlul kitab yang memang beriman kepada Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Saya belum
Nasrani itu siapa? Kalau Ahlul Kitab itu ada beberapa memang ya termasuk Abu Bakar gitu kan. Itu Abu Bakar kan kalau bahasa sekarang itu 11-12 dengan Nabi gitu kan ya. Punya kepribadian yang mirip dengan Nabi gitu ya. Punya kesukaan yang juga sama seperti Nabi. Itu Abu Bakar sendiri. Nabi gak suka gosip ngomongin orang, Abu Bakar juga begitu. Gak suka yang macam-macam, Abu Bakar juga begitu. Ya jadi memang sejak muda itu Abu Bakar terpelihara, pemuda yang terpelihara dari segala macam keburukan, gitu kan? Beda 2 tahun usianya dengan Nabi. Gitu. Ya jadi saya beberapa sahabat itu belum menemukan, mungkin ada ya, karena begitu banyak sahabat Nabi mungkin ada. Cuma nggak masyhur. Iya, cuma nggak masyhur. Termasuk Najasyi, ya Najasyi raja Habasyah dia Nasrani kan jelas. Akhirnya beliau masuk Islam, Najasyi. Cuma nggak pernah ketemu Nabi, gitu. Sehingga tidak disebut sebagai sahabat. Gitu. Karena kan sahabat itu salah satu orang itu ketemu dengan Rasul. Ya, beliau berasal dari Nasrani dan masuk Islam, cuma nggak ketemu dengan Nabi, akhirnya tidak disebut sebagai sahabat. Sama seperti Uwais Al-Qarni, ya kan? Tinggalnya di Yaman, tidak juga disebut sebagai sahabat Nabi. Kenapa? Karena nggak pernah ketemu Nabi. Padahal sudah datang ke Madinah mau ketemu Nabi. Ya, ternyata saat itu Rasul sedang keluar berangkat jihad, nggak ketemu Nabi. Beliau sudah langsung Uwais sudah langsung pulang lagi karena nasihat dari ibunya, pesan dari ibu, segera pulang kalau sudah sampai Madinah, gitu kan? Nanti coba kalau ada informasi atau mungkin ada di antara jamaah yang pernah membaca riwayat sahabat yang berasal dari Nasrani gitu ya, kemudian menjadi Muslim dan beriman kepada Rasulullah di masa itu. Ada yang pernah itu nulisnya, isunya Siti Khadijah sebelum masuk Islam, itu katanya Nasrani juga. Begitu ya. Iya. Coba nanti kita udah tahu jawabannya tanya. Udah tahu jawabannya tanya. Baik, yang kedua, yang ketiga, kasus-kasus yang terjadi. Ya, kita tahu dosa, tapi kok kita kerjain juga. Itu berarti kita manusia sejati. Ya kan? Berarti kita manusia sejati. Gitu. Kalau malaikat kan nggak pernah bikin dosa, ya kan? Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, itu malaikat. Taat aja sama Allah kerjaannya, nggak pernah bikin dosa. La ya'sunallah, nggak pernah bermaksiat sama Allah, itu malaikat. Ya. Kalau setan, iblis sebaliknya, ya bikin dosa terus, gitu kan? Nggak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia kadang beriman, kadang bikin dosa. Maka kalau sewaktu-waktu terus kita tergelincir bikin dosa, berarti kita manusia sejati. Gitu ya? Ya, berarti benar Pak, kita diciptakan manusia, terus sekali-kali bikin dosa itu membuktikan sisi kemanusiaan kita. Gitu, ya. Ya karena memang Allah sudah katakan alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada jiwa itu sifat fujur dan takwa, gitu ya. Ya fujur itu kecenderungan bikin dosa, takwa itu ya kecenderungan untuk taat sama Allah. Maka kalau sewaktu-waktu kita bikin dosa, ya itu menunjukkan sisi kemanusiaan kita itu. Nah, cuma bedanya kalau mana orang yang beriman, mana orang yang beriman, itu yang akan kita lihat ketika dia bikin dosa. Gitu. Kalau orang beriman ketika dia bikin dosa, zakarullah, setelah itu dia segera ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian dia beristighfar dengan dosa-dosa yang dia lakukan itu. Gitu. Ya itu orang yang beriman berarti. Akhirnya bisa jadi dengan dosa yang dia lakukan justru itu menjadi kebaikan dia, karena dia bertaubat sama Allah. Orang yang beriman atau kurang imannya atau lemah imannya ketika dia bikin dosa, keasikan dengan dosanya, kayaknya asik nih, gitu kan?
akhirnya ngulangin lagi, gitu kan? Kayak tadi kan, apa tadi riba ya, riba itu kan dosa besar kan, tapi ternyata ya kita melakukan itu misalnya, ya sudah bertekad tinggalkan itu kan gitu kan. Melakukan dengan sadar begitu. Atau bikin dosa terus dia bertobat, ya Allah itu bahagia banget ketimbang orang yang banyak amalnya terus dia bangga dengan amalnya itu gitu. Ya, jadi begitu kira-kira Pak Haji ya, tapi ini bukan akhirnya bikin kita jadi menganggap enteng kan dosa-dosa itu, nggak boleh juga ya. Islam itu mudah tapi jangan digampang-gampangi gitu. Karena seperti dosa kecil itu manusiawi tapi jangan disepelekan gitu aja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, apa yang disampaikan dan kita bisa kita amalkan